Di sebuah pegunungan batu tepatnya di Norwegia, memperlihatkan seorang gadis bernama Nora, sedang mendaki gunung bersama ayahnya. Saat sedang istirahat di puncak gunung, ayah Nora teringat dongeng tentang troll. Ayah Nora menceritakan, bahwa dahulu kala pada saat pernikahan troll, ada 13 troll yang mabuk sampai lupa waktu. Hingga pada saat matahari terbit, 13 troll tersebut membeku dan berubah wujud menjadi gunung batu, karena terkena cahaya matahari. Namun, Nora menganggap cerita ayahnya itu hanyalah sebuah dongeng untuk anak-anak. Hingga sang ayah pun berkata, kamu harus percaya dan gunakan mata hatimu untuk melihatnya. Saat Noran pejamkan mata dan mulai melihat dengan seksama, betapa terkejutnya Nora saat melihat wujud wajah troll yang begitu menyeramkan di gunung tersebut. Singkat cerita, beberapa puluh tahun kemudian, tepatnya di Gunung Dovre, pemerintah sedang melakukan penggalian untuk jalur kereta yang baru. Akan tetapi, banyak demonstran di tempat itu yang tidak setuju karena dianggap dapat merusak alam. Namun para penggali tidak menghiraukan para pendemo dan justru melanjutkan penggalian dengan menggunakan peledak untuk mempercepat pekerjaan mereka. Dan setelah peledakan selesai, tiba-tiba terjadilah sesuatu yang sangat mengerikan dari dalam goa tersebut. Beberapa pesawat militer pun dikirim ke lokasi untuk memeriksa keadaan. Dari hasil pemeriksaan didapatkan sebuah jejak kaki yang sangat besar dan bergerak ke arah selatan. Tanpa menunggu lama, militer pun segera menghubungi Perdana Menteri untuk mendiskusikan masalah yang mengkhawatirkan ini. Di markas operasional Angkatan Bersenjata Norwegia, Perdana Menteri datang bersama penasihatnya yang bernama Andreas. Di sana juga banyak yang hadir para ahli dari berbagai bidang, tidak luput Nora pun dipanggil dalam rapat tersebut, yang saat ini Nora berprofesi sebagai profesor paleontologi. Dalam rapat itu para ahli berspekulasi tentang jejak kaki yang mereka temukan. Namun mereka tidak satu pun ada yang percaya bahwa bukti itu adalah jejak kaki. Sampai akhirnya pikiran mereka terbantahkan saat melihat rekaman berupa video yang didapatkan dari ponsel salah satu demonstran kala itu. Dalam video tersebut nampak jelas ada sosok monster batu mengerikan yang keluar dari Gunung Dovre dan meraung keras. Makhluk yang mereka sebut monster batu itu terus berjalan ke arah selatan, dan meratakan apapun yang ia lewati. Seperti yang terjadi di sebuah desa yang bernama Lesja. Monster tersebut menerjang rumah milik sepasang lansia yang sedang menikmati kopi, hingga menyisakan setengah dari bangunan rumah mereka. Tak lama setelah itu, Nora dan Andreas dikirim untuk melakukan penyelidikan di desa tersebut. Nora dan Andreas bertemu dengan kapten militer bernama Chris. Chris menjelaskan bawahannya telah menyisir wilayah itu dan mengatakan jejak kaki monster itu berhenti sekitar 20 km dari lokasi tersebut. Kemudian mereka menginterogasi sepasang lansia tadi yang terkena imbas oleh monster batu. Sepasang lansia itu menceritakan bahwa monster batu tersebut tampak seperti gunung batu yang bisa bergerak. Selain itu mereka juga mendengar suara raungan pilu dari monster itu. Lalu Nora meneliti jejak kaki dari monster batu itu. Sayangnya, Nora tidak menemukan tanda genetik apapun selain batu dan tanah. Tanpa berpikir lama, mereka bertiga yakni Nora, Andreas dan Chris, pergi menuju rumah ayah Nora, yang berada di pegunungan Stenbundeland.
Ayah Nora sudah lama mengalami gangguan jiwa akibat penelitian troll yang ia kerjakan. Karena tidak ada satupun orang yang mempercayai dengan penelitiannya, sehingga ayah Nora pun diasingkan oleh pemerintah di tempat tersebut. Kini saatnya ayah Nora membuktikan bahwa semua penelitiannya itu adalah nyata. Sampai saat itu, Nora dan yang lainnya masih tidak percaya tentang apa yang ayah Nora katakan, bahwa troll benar-benar ada di dunia nyata. Bahkan perdebatan Nora dengan sang ayah pun tidak dapat terelakkan. Hingga akhirnya mereka melihat bukti nyata dengan bangunnya troll di belakang mereka. Apa? Mereka tidak menyadari bahwa troll sejak tadi di sana berkamuflase menyerupai bukit batu. Mengetahui itu, mereka segera bergegas pergi dari tempat dan langsung melapor ke pusat pemerintah. Tapi pemerintah tidak percaya dengan apa yang ayah Nora katakan, bahwa itu adalah troll. Bahkan dia dianggap gila dan diusir dari ruang markas operasional. Namun Nora tetap ngotot dan meminta waktu kepada Perdana Menteri untuk membuktikan perkataan ayahnya. Akan tetapi Perdana Menteri memutuskan untuk menyerahkan kasus ini pada pihak militer. Mendengar itu, ayah Nora sangat menyayangkan keputusan yang diambil Perdana Menteri. Percekcokan antara Nora dan ayahnya pun terjadi. Setelah mendengar ucapan sang ayah, Nora menuruti dan mereka ikut militer dalam penyerangan monster tersebut. Singkat cerita, malam penyerangan pun dimulai. Mereka mulai menembaki monster itu dengan berbagai alat modern dan canggih yang mereka miliki. Namun semua serangan itu tampak sia-sia. Yang ada, setiap serangan yang mereka lakukan justru membuat monster itu semakin ganas. Serangan yang terus-menerus mereka lakukan hingga membuat monster itu semakin ganas dan membalas serangan, yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa dari pasukan militer. Bahkan monster itu menelan salah satu prajurit militer. Tak disangka, ayah Nora punya cara lain. Ia nekat menyapa monster itu dan mencoba menenangkannya. Saat monster itu mulai tenang, tiba-tiba salah satu pasukan menyerang monster itu dari arah berlawanan. Sehingga monster tersebut marah dan menghempas ayah Nora hingga sekarat. Di detik-detik kematiannya, ayah Nora menyebutkan tentang istana, raja, dan rumah. Yang semua itu pasti berkaitan dengan monster troll tersebut. Setelah kepergian sang ayah, Nora semakin yakin bahwa monster yang mereka hadapi saat ini adalah troll seperti yang ada di dunia dongeng. Jika benar seperti itu, maka troll akan takut dengan suara loceng, seperti yang tertulis di buku ayahnya. Untuk membuktikan hal itu, Nora dengan yang lain melancarkan aksi mereka dengan membawa beberapa lonceng mendekati monster tersebut. Dan benar saja, setelah mendengar lonceng yang nyaring dan keras, monster itu merasa kesakitan yang luar biasa pada telinga. Ternyata dongeng yang diceritakan ayah Nora selama ini adalah nyata. Berita kekacauan itu pun dengan cepat menyebar di berbagai negara, tidak termasuk negara Konoha. Masyarakat mulai panik dan mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah ini. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi,
monster tersebut bergerak ke arah ibu kota. Sesampainya di markas operasional, Nora mengusulkan agar mereka mencari tahu informasi mengenai monster itu terlebih dahulu, sebelum mereka melakukan tindakan yang justru bisa membahayakan masyarakat sekitar. Meski Nora telah membuktikan perkataannya, namun kepala pemerintahan dan Perdana Menteri tetap saja tidak setuju dengan Nora. Mereka lebih memilih untuk menghancurkan monster itu dengan menggunakan rudal. Atas keputusan itulah, masyarakat khususnya di ibu kota langsung dievakuasi untuk mengosongkan wilayah operasional. Nora dan Andreas sangat tidak setuju dengan keputusan tersebut, karena mereka menganggap apa yang dilakukan pemerintah hanyalah sia-sia dan justru akan menghancurkan ibu kota. Saat Nora mulai berpikir merancang rencana, ia teringat ucapan ayahnya pada saat sebelum meninggal. Ayahnya pernah berkata tentang istana, raja, dan rumah. Tak disangka, semua itu mengarah ke satu tempat, yaitu istana kerajaan. Nora dan Andreas segera bergegas pergi ke sana. Sampai di sana, mereka langsung disambut oleh pejabat senior, Richard Sinding. Nama pejabat itu beberapa kali disebut dalam buku harian ayahnya. Sehingga Nora berpikir, Richard mungkin mengetahui sesuatu yang terkait tentang semua ini. Sesampainya di dalam istana kerajaan, Richard menunjukkan sebuah terowongan tersembunyi, dan betapa terkejutnya Nora dan Andreas setelah masuk ke dalam terowongan tersebut. Tak disangka, ternyata istana kerajaan Norwegia dibangun di atas kerajaan troll. Demi pembangunan istana tersebut, mereka bahkan rela membantai seluruh keluarga troll. Hingga hanya menyisakan satu keturunan raja. Tidak lain lagi yaitu, monster yang sekarang sedang mereka hadapi. Dari semua informasi itu, maka dapat dipastikan bahwa semua ucapan ayah Nora bukan omong kosong belaka. Jika benar hal demikian, maka mereka hanya perlu satu cara untuk menghentikan monster tersebut, yaitu cahaya matahari. Tanpa menunggu lama, Nora dan Andreas bergegas menuju ibu kota untuk menghentikan rencana pengeboman. Nora meminta bantuan Kapten Chris untuk membantu mereka. Sementara Andreas menghubungi rekannya untuk meretas sistem markas operasional, dan usaha mereka pun tidak sia-sia. Lalu Nora dan Andreas membawa tengkorak kepala troll yang diambil dari terowongan tadi. Tengkorak kepala itu mereka gunakan untuk memancing troll ke arah lokasi yang sudah ditentukan oleh Kapten Chris. Setelah sampai di lokasi yang dituju, dengan cepat Kapten Chris menyalakan lampu penerang dengan daya tinggi, sehingga membuat monster tersebut meraung kesakitan. Melihat hal itu Nora merasa kasihan. Bukan itu yang ia inginkan. Nora tidak tega mendengar raungan kesakitan dari monster itu. Nora segera bergegas mematikan semua lampu. Nora pun menangis dan teriak meminta troll untuk kembali ke gunung. Akan tetapi semua itu sia-sia, karena di saat itu juga, matahari mulai terbit dan membuat monster itu terbakar dan berubah menjadi bukit batu. Bukit batu tersebut diberi nama Bukit Batu Tobias, yakni sesuai dengan nama ayah Nora. Dan film pun berakhir.